jawab, iya dia tanggung jawab tapi tidak sepenuhnya itu. Kakak maaf sebelumnya, kemarin sempat ada podcast dari istri Habib, mungkin Fadlun, mungkin kakak sempat lihat dan mungkin seperti apa komentar Iya. kamu? Yang saya lihat itu yang dia bicarakan tidak sesuai dengan fakta dengan kenyataannya. Dia cuma berkuar-kuar, kayak seakan-akan itu dia yang tersakiti gitu loh. Tapi semua gimana ya kalau mau ngomong, apa namanya, si Fadlun ini dia kan nggak tahu apa-apa, dan di sini apa yang punya masalah kan aku sama suami aku, dan dia ikut campur gitu. Dan terus yang aku mau menyampaikan, si Fadlun ini udah berkuar-kuar ngatain mama saya kambing, ngatain aku kambing. Nah kambing ini nanti mau dipenjarakan gitu. Di situ yang aku nggak terima. Kak, kita ngomongin bukti. Kemarin saya sudah interview dengan Kak Fadlun, dengan Jalil juga. Dia juga mengeluarkan ada beberapa bukti yang tidak bisa saya sebutkan, termasuk bukti transfer, bukti kalau misalnya Kak Helwa ini bukan makan dengan nasi dan teh doang, seperti kayak makan disiapin, diantarin sama anak-anak santri segala macam. Itu bagaimana? Itu semuanya bohong. Justru mama saya yang masakin buat mereka semua di pondok. Boleh mama saya jelasin? Terima kasih untuk para wartawan. Di sini saya klarifikasikan bahwa yang dituduh Fadlun sama Alwi itu ada sedikit benarnya, ada salah banyak. Kalau tentang kulkas, awal-awal pernikahan itu berjalan lancar, baik. Setelah 1 bulan 2 bulan mulai kita makan juga kan, dibeli makanan itu sama Jalil sama Alwi. Awalnya sama saya sama Helwa ke pasar. Dari situ 5-6 hari makanan habis, cuman tinggal sedikit aja, kayak tahu, sayur sedikit. Jadi aku pernah bilang ke Alwi waktu itu, Alwi, kalau kita nggak minta sekarang, nanti 3 hari, nanti terlambat kita nggak makannya, nggak bisa. Jadi mendingan kita foto, kita kirim dulu ke Habib. Itu awal. Waktu Alwi nggak ada di rumah, Alwi kan tinggal sama saya cuma 8 bulan. Setelah itu Alwi nggak ada, sampai perut putri besar itu Alwi datang, baru Alwi minta maaf ke aku. Aku tanya, Alwi kamu kemana aja, nggak datang? Alwi bilang, aku sibuk gitu. Oh iya. Terus dia minta maaf, mama maaf aku takut kalau ke rumah mama. Terus aku bilang nggak apa-apa, aku nggak pernah marah orang, tapi kalau salah aku marah. Terus jabat tangan sama aku. Nah di situ Alwi datang bawa duit 500 dari Habib untuk belanja. Uang pun itu kurang untuk belanja. Kebutuhan kita kan biar berdua, kebutuhan kan banyak. Orang hamil kan pinginnya makan itu, makan ini. Tapi di situ aku kalau masak, waktu awal-awal itu aku bagi 3 rumah. Jadi rumah Habib waktu itu nggak ada Fadlun ya. Jadi masak di rumah aku itu aku bagi ke Fadlun, ke Habib, bukan Fadlunnya maaf. Aku bagi ke Habib, aku bagi ke ibunya, dan ibunya senang sekali. Tapi di akhir cerita ini uang belanja kita berkurang, terus aku nggak bagi-bagi lagi, rezeki aku berkurang sama Helwa. Jadi aku nggak ngantar-ngantar lagi makanan itu, dan aku pernah nyuruh Alwi ngantar itu, aku foto loh, ada fotonya ngantar ke Habib. Dan Alwi bilang Helwa makan nasi pakai teh tiap hari itu salah persepsi. Maksud Helwa itu kan ada di situ. Pernah kita makan nasi pakai teh. Jadi bukan terus-terus, bukan terus-terus. Dan rumah yang dibilang Fadlun itu, rumah itu 35 juta karena mereka sudah tahu bahwa kita sudah tahu rumah itu dikontrakkan. Dan aku sendiri yang terima
surat kontrak gitu ceritanya yang sebenarnya. Lalu diceritakan di podcast dokter Richard Lee itu memojokkan kami berdua, tapi gak apa-apa, ada Allah ya gitu. Jadi Alwi itu dia nggak tahu seluruhnya. Terakhir ada ponakan saya, ada sepupu saya, mereka datang pun mereka bilang hidup kalian gini ya. Iya, tapi kalian kok enjoy aja. Oh iya, kita nggak bilang apa-apa sama keluarga semua, kita malah diam aja. Habib datang, kita enjoy, bikin baik-baik aja. Pokoknya kita semua keluarga Habib kita senang kok, orangnya baik-baik. Apalagi adik-adik Habib itu dekat sama saya, sama Helwa, sering ke rumah makan, ngobrol, cerita-cerita, kita fun-fun aja. Tapi yang di sini Helwa tidak terima ini ceritanya Fadlun memojokkan Helwa sama saya. Katanya sampah aja, telepon ke anak santri suruh angkat sampah. Kan nggak gitu, sampah kan yang dipotong yang kayak rumput panjang itu kan diisi di karung. Kan dibilang Habib Bahar itu, HBS itu apa-apa semua minta sama anak santri dan minta ke Jalil dan Alwi. Dan Alwi itu disuruh HBS untuk jagain kami. Dan anak saya si Helwa ini awal dari pernikahan itu duduk sama Habib itu dari jam malam itu jam 7 itu sampai pagi. Jadi Helwa itu tiap malam itu waktu awal-awal menikah itu berapa bulan itu kan 2 bulan ya. Helwa itu duduk temanin Habib terus ngobrol sampai pagi. Sampai aku sendiri aja nggak bisa tidur karena Helwa itu hamil muda. Jadi aku bilang ke Helwa, kamu jangan lama begadang sama HBS soalnya kamu kan mengandung, nanti kamu kena anemia loh. Aku bilang ke Helwa gitu. Jadi si Alwi sendiri yang bikin makanan jam 4 pagi buat Helwa. Cuman goreng telur doang, telur mata sapi buat Helwa. Kata Alwi sama Helwa gitu ke aku. Jadi aku bilang, Alwi kenapa kok Habib kok nyuruh Helwa sampai jam 8 pagi baru tidur. Jadi Helwa tuh gak bisa masak. Anak saya ini memang saya yang ratukan. Buat apa saya disuruh Bahar untuk saya temanin anak saya di sini? Buat apa? Jadi saya ratukan anak saya. Memang anak ini anak satu-satunya, dia tidak punya bapak dan saya selalu meratukan dia. Dia ini model dia ini di Kepulauan Sula di Maluku Utara sana dia model batik. Jadi anak ini saya memang dia kemana saja nggak pernah sama orang harus saya yang antar. Betul. Oke. Itu aja, terima kasih. Buat pengacaranya gimana Bang untuk langkah hukumnya? Bang, ini kan maksudnya udah termasuk kayak penelantaran gitu. Mungkin ada mungkin dari pihak pengacara sendiri mungkin ada proses mungkin untuk hukum atau mungkin seperti apa? Untuk saat ini saya sebagai yang ditunjuk oleh Helwa sebagai kuasa hukum ya kan. Karena perkawinannya Helwa ini adalah perkawinan siri ya kan. Walaupun secara agama ini sah. Kurang keras. Namun secara negara dia tidak tercatat ya kan. Nah, untuk menjelaskan status hubungan hukum Helwa dengan Bahar bin Smith, maka ya di sini kami akan mengambil langkah hukum ya kan, yaitu untuk isbat nikah begitu. Karena setelah isbat nikah ini maka kedudukan Helwa ini sama dengan istri-istrinya Bahar ya kan, walaupun memang secara hukum agama sudah sah ya kan. Di pernikahan tersebut terjadi tanggal 15 November 2024 ya kan. Nah, itu sudah dihadiri juga oleh orang tuanya HBS ya, keluarga HBS juga hadir. Ya mungkin pada saat itu yang nggak hadir hanya istri sahnya saja. Namun karena sudah berlangsungnya perkawinan tersebut ya kan, sesuai dengan sebelumnya Helwa ini taunya dilamar oleh Habib Bahar bin Smith atau HBS ini ya, karena ada yang janji manis yang diucapkan oleh HBS ya kan. Nah, janji ini realitanya tidak didapat oleh yang bersangkutan ya, tidak sesuai gitu. Makanya
muncullah gejolak-gejolak ya kan, yang tadi seperti diceritakan oleh bundanya Helwa ya kan. Nah, gejolakan ini yang akhirnya menjadi viral sekarang ini ya kan. Nah, nanti setelah kami berupaya untuk mencatat perkawinannya Helwa dengan Bahar bin Smith, ya semoga nanti anaknya juga ya kan, karena ini kan status hukumnya kan jelas ya, karena menurut Permen nomor 19 tahun 2018 pasal 2 bahwa perkawinan pria dan wanita beragama Islam itu wajib. Nah, di sini ada kata wajib ya kan, dicatat dalam lembaran negara perkawinan, yaitu di KUA ya, kantor urusan agama, itu seperti itu. Nah, karena ini belum kita lakukan, maka nanti langkahnya seperti itu dulu. Nah, mungkin kalau untuk penantaran pidananya ya itu berarti masih kami jajaki dulu ya, begitu. Seperti itu. Bang, tapi kalau dari pihak HBS sendiri apakah sudah tahu jika dari pihak Helwa ini akan melakukan sidang isbat gitu? Oh, belum. Justru kalau saya lihat kan dari pihaknya HBS membuka mediasi. Nah, kami tinggal menunggu undangannya, begitu. Tapi kalau misalkan kami yang mengundang untuk mediasi, loh berarti kami dong, klien kami yang salah. Gitu. Klien kami kan tidak bersalah. Begitu. Dia mau menikah dengan HBS itu karena janji-janjinya, ya kan, bujuk rayunya, ya seperti itu. Bang, menanggapi rencana pihak sebelah akan laporkan Helwa terkait pencemaran nama baik. Asal nanti kita akan dampingin. Ya, kita akan siap apabila memang Ya mau gimana, aku kan sebagai istri kan aku mau minta keadilan, biar dia adil gitu, bagi waktu, mau dia 3 hari apa berapa hari, yang penting datang aja. Ini nggak datang sama sekali gitu loh. Terus aku minta adil gitu sama dia malah ngomong kecuali aku ngasih dia 6 anak baru dia selamanya bersama saya gitu. Yang saya kecewa di situ. Yang lucu adalah hipnotis. Bagaimana? Kata-kata hipnotis itu dia mengiming-imingkan saya dengan mama saya gitu. Nanti bisa kita tambahin masalah hipnotis Iya. tadi. Itu pesan moral ya. Itu saya tambahan ya. Yang hipnotis itu maksud Helwa itu kata-kata beliau terhipnotis buat saya sama Helwa. Maksudnya beliau bilang, Mama jangan pulang, Mama di sini saja, jagain Helwa. Tapi Helwanya bilang ke saya, kok saya nikah sama dia, saya nggak satu rumah Mama. Terus saya bilang, Mama juga bingung. Tadinya pikir serumah, di rumah yang Helwa tinggal aja baju HBS juga nggak ada. Jadi Helwa bilang, loh kok baju saya nggak ada? Kenapa saya nggak taruh baju di sini? Dia bilang iya nanti, terus aja gitu. Nanti dia pergi ceramah, dia pulang, dia mampir di tempat kita. Setelah itu dia pulang lagi di rumah pondok gitu. Jadi yang Helwa bilang itu hipnotis itu kata-kata yang menjanjikan gitu. Tapi selama mengandung, beliau pernah menemani hasil USG Cuman 2 kali. 3 kali, 3. Oh 3 kali. 3 kali. Tiga kali. Cuma 3 kali. Sampai aku melahirkan dia nggak datang. Datang pun cuma mengajak anaknya dia. 1 jam setelah lahiran gitu ya. Itu pun aku melahirkan yang ditemani adik saya sama mama saya. Beliau nggak ada sama sekali. Dan yang di postingan Fadlun ngomong berkoar-koar tentang kalau aku melahirkan tuh beliau ada di situ. Ternyata semuanya bohong. Beliau cuma datang mengajak anaknya beliau. Setelah itu beliau pergi, udah nggak balik Tapi lagi. terakhir ketemu sama Habib kapan? Terakhir 2 bulan anak. Anak aku baru umur 2 bulan. Dan Datangnya setelah di itu? ya. Setelah itu nggak ada sama sekali. Tapi ada jeda ya, ada jeda pada saat sebelum lahiran itu berapa bulan tidak ketemu sebelum lahir?
sebelum 5 lahir bulan. 5 bulan. Sebelum lahir 5 bulan tidak ketemu dengan Helwa. Cuman kirim duit Begitu. 300, 400. Tapi rutin nggak maksudnya habis minum obat? Tambahan pesan moral ya. Ini kan tadi tentang kaitannya dihipnotis. Jadi kalau nggak salah mumpung ada lawyer kita nih, barang siapa yang memanfaatkan kekuatannya, posisinya atau apa untuk membuat orang jadi takluk, coba nanti dicari bro. Aku pernah ketika dampingi Zida Salim ya, itu ada kalau nggak salah ada pasalnya. Penipuan. Kedua, Menggerakkan sesuatu. oke terima kasih. Kedua, saya kan beberapa kali dampingi korban wanita Indonesia seperti Hilwa ya. Ada Habib RA ya, ada Habib AJ yang sekarang nih si HBS ya. Ini kok modusnya sama. Ketika pernikahan atau apa, handphone itu disita. Ini apa? Ini kan berarti ada etikat yang tidak baik gitu loh. Ya. Apalagi statement HBS kemarin mengatakan haram hatiku untuk perempuan yang lain, tapi maaf, ininya